berkat dalam Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik, mari kita buka pertemuan ini dengan tanda salib. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini, hari ke-26, yang kita renungkan adalah persaudaraan sejati yang lahir dari Ekaristi. Sama seperti kemarin, saya tidak akan membaca, tapi merangkum ada 3 juga hal yang ingin disampaikan di dalam kesempatan ini. Yang pertama soal pengalaman Monsignor Angelo Roncalli yang kemudian nanti menjadi Paus Yohanes ke-23 pada waktu beliau menjadi petugas Apostolic Visitor di Bulgaria yang mayoritas penduduknya Gereja Kristen Ortodoks. Relasi antara Gereja Katolik dengan Gereja Katolik tidak terlalu bagus. Menurut evaluasi yang ditulis dalam buku ini, bahwa orang-orang Gereja Ortodoks ini agak kaku, karena memang ortodoksi itu bisa berpengaruh kepada perilaku mereka. Tetapi yang menarik adalah Monsignor Angelo Roncalli justru menampilkan perilaku yang ikhlas, yang tulus, yang terbuka. Dan ternyata perilaku itu yang merubah keadaan sehingga relasi antara Gereja Katolik dengan Gereja Ortodoks dibangun secara lebih baik. Ini menarik soal perilaku. Nanti kita kupas sedikit mengenai soal itu, bagaimana kita sampai ke tingkat itu. Yang kedua adalah tentang persaudaraan. Dalam hal persaudaraan ini, kita merujuk kepada kunjungan yang kemarin sudah kita bicarakan, Bapak Paus di Abu Dhabi bertemu dengan pemimpin Muslim dari Mesir, Al-Azhar. 2 pemimpin ini membicarakan bagaimana membangun relasi yang lebih baik, relasi sebagai saudara, sesama umat Allah. Kita berbeda dalam sejarah, berbeda di dalam cara hidup, tapi kita bisa bersama-sama memberi pengaruh kepada perdamaian dunia. Yang ketiga adalah soal Ekaristi sebagai sumber kehidupan kita. Kemarin sudah disinggung, nanti kita akan lebih singgung lagi contoh yang menarik. Nah, sebagai pesan pada sore ini, saya punya 4 hal. Yang nomor 1, soal Ekaristi dulu. Kemarin saya sudah menyebut bahwa menurut para ahli, sebetulnya ada 4 elemen Ekaristi yang mengikuti Konsili Vatikan kedua, itu memiliki 4 elemen yang sangat vital. Kalau itu dihidupi dengan baik, itu sah secara baik. Nomor 1, Allah hadir, ada transfigurasi, Yesus sendiri hadir. Yang kedua adalah ada umat. Umat ini penting sekali karena kehadiran Yesus menebus umat. Yang ketiga adalah partisipasi. Bagaimana setiap umat berpartisipasi untuk mensukseskan event besar itu, Ekaristi sebagai peristiwa, tapi juga sekaligus sebagai anugerah supaya kita bisa bertemu dengan Yesus. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Kemarin sudah kita bahas. Nah, apa yang khas di sini? Yang khas adalah, terus terang saja kalau kita lihat pengalaman kita selama ini, kadang-kadang kita kan hadir, jelas, romonya juga hadir, mungkin khotbahnya tidak terlalu menarik, tapi yang kita tampilkan kadang-kadang adalah tidak berpartisipasi, bahkan ngantuk.
Kenapa itu? Karena kita tidak memperhatikan itu. Hati kita ada di tempat lain. Jadi sebetulnya ngantuk ini soal perhatian yang harusnya kita berikan. Jadi kalau hati kita ada di dalam misa itu mengikuti apa bacaan, apa khotbahnya pastor dan sebagainya, pengalaman saya, meskipun saya sudah lebih tua dan mudah ngantuk, tetapi itu bisa mengerem supaya kita memperhatikan dan mendapat manfaat dari semua proses. Yang kedua adalah soal partisipasi juga termasuk adalah semua proses yang terjadi, nyanyian, lalu peristiwa apapun yang ada di situ. Moga-moga kita ikut terlibat secara penuh. Misalnya aja gereja kita pernah kemasukan orang yang tidak benar, gitu ya. Banyak orang malah lari, gitu ya. Kenapa? Ya, kalau kita hubungkan bahwa kita ini datang untuk ketemu dengan Tuhan, tapi yang ketemu sekarang orang lain yang maksudnya baik, kita malah lari. Kenapa kita tidak meneruskan supaya bertemu dengan Tuhan? Kemarin kita sudah sebut, kalau kita, relasi kita dengan Yesus baik, kita tidak perlu takut dengan apapun. Mati untuk Allah, hidup untuk Allah. Hampir sama saja. Karena memang sumber kebahagiaan adalah Allah sendiri. Jadi 4 hal tadi ini yang perlu kita olah supaya kita makin lama makin bisa menikmati Ekaristi dan menghasilkan semangat dan menghidupkan spirit untuk bisa berjuang. Itu yang pertama. Yang kedua soal persaudaraan. Nah, mengenai soal persaudaraan ini kita kembali kepada relasi kita dengan umat Muslim. Saya kira Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah mendengar bahwa dulu pernah ada perang salib, gitu kan, satu, yang kedua, dan beberapa kali itu, gitu ya. Itu menjadi trauma untuk semua, baik bagi umat Kristen maupun bagi umat Islam. Padahal itu peristiwa yang sebetulnya di luar garis. Karena ajaran kita itu kasih, mestinya kita tidak perlu masuk di dalam solusi-solusi yang semacam itu. Tapi sejarah berbeda dan sudah terjadi, dan gereja sekarang ini betul-betul ingin membangun persaudaraan sejati. Nah, kita sebagai warga gereja, kita perlu membangun semangat itu secara sadar betul, bagaimana kita menampakkan sikap kita supaya persaudaraan dengan tidak hanya umat Muslim, dengan siapapun berjalan dengan baik. Rujukannya adalah sikap hati kita, relasi kita dengan Yesus, dan ingat, kalau kita lupa perintah-perintah Allah, minta kepada Roh Kudus agar mengingatkan kita. Gitu. Nah, terkait dengan persaudaraan ini, saya kemarin menyebut mengenai 4 tingkat relasi sebetulnya yang saya kira menarik. Nomor 1 adalah kita mengklaim sebagai umat Kristen, maka kita kenal dengan Yesus, dan perkenalan kita dengan Yesus harus selalu diperdalam. Ada pepatah fides quorum intellectum. Jadi iman kita itu harus selalu diperkaya dengan macam-macam pengetahuan. Dengan cara semacam itu maka menjadi lebih luas. Kemudian kenal dengan Yesus. Nomor 2, kita tahu nilai-nilai yang diwariskan oleh Yesus. Jadi kalau kita belum tahu, beli buku di Kanisius banyak. Yesus itu siapa? Apa ajarannya? Dan nilai-nilai apa yang perlu dibawa? Yang ketiga adalah kita ingin meniru Yesus. Saya kira seluruh nasihat Injil itu memberi tantangan supaya kita bisa meniru Yesus. Yang keempat adalah menjadi alter Christi. Artinya menjadi Yesus yang lain. Nah, itu tingkatan yang lebih dalam lagi. Kenapa kita sampai ke tingkatan lebih dalam? Karena memang agama kita itu agama yang luar biasa. Saya sendiri dulu Muslim, saya tertarik dengan itu karena apa? Karena hal-hal yang semacam ini. Jadi kita berdoa sebagai murid Yesus, kita berdoa untuk musuh-musuh kita. Di agama lain mungkin itu tidak ada, tapi di agama kita
kewajiban kita untuk itu. Dan yang terakhir adalah Yesus minta kepada kita dalam Matius 5:48 setelah khotbah di bukit itu. Rangkaiannya ya, 5:48. Jadilah sempurna seperti Bapamu sempurna. Masa kita menjadi Allah? Ya, menjadi Allah tidak mungkin. Tapi perilaku seperti Allah bisa kita buat. Bagaimana kita memperlakukan orang siapapun sama. Tidak mungkin. Itu yang nomor 2. Nomor 3 adalah soal Ekaristi ini. Ini menariknya menariknya adalah Ekaristi dan perilaku kita itu memang sangat tergantung kepada bagaimana sikap kita. Sudah disebut tadi, kalau kita memperhatikan betul, maka kita akan dipengaruhi sehingga kehadiran Yesus itu membuat hidup kita makin lama makin lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalau itu tidak terjadi, itu berarti bahwa perhatian kita kurang baik. Nah, yang terakhir adalah, sekali lagi, tugas kita banyak, tantangan besar. Jangan lupa berdoa kepada Roh Kudus supaya membantu kita menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Berkah dalam.